Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas requestan dari pinjam 100 Bitcoin. Wah, ini siapa nih? Request EGLD dan juga SKL. Karena abangnya ini komplain nih teman-teman. Dia nulis, hadir bang, saya yang requestnya nggak pernah dibahas. Oke, sekarang kita bahas ya. Jadi teman-teman, kita akan bahas EGLD, Multiverse X, sama satu lagi Skill ya, atau SKL. Sebenarnya sih kalau teman-teman ngikutin channel ini, kita udah pernah bahas koin tersebut. EGLD kita bahas terakhir kali 3 bulan yang lalu, dan juga pernah kita bahas 1 tahun yang lalu. Kalau teman-teman misalkan pengen tahu tahun lalu atau beberapa bulan terakhir EGLD ada news apa, teman-teman bisa kunjungi lagi video-video yang kemarin. Dan di video kali ini kita nggak akan melakukan pengulangan, tapi kita akan langsung update ke news-news yang cukup penting. Jadi kata kuncinya EGLD and the Greystone. Kemudian kalau kita perhatikan ya teman-teman, EGLD ini sebenarnya sudah melakukan rebranding. Setahun lalu mereka itu pernah kena hack cukup parah, harganya anjlok. Jadi dulu namanya adalah Enroll Coin, tapi akhirnya ganti namanya atau rebranding menjadi Multiverse X. Dan ini adalah project yang masih sama, yaitu project berbasiskan dengan decentralized exchange dan juga layanan decentralized finance. Ini adalah project DeFi yang tentunya menawarkan layanan keuangan yang berbasiskan dengan blockchain dan juga cryptocurrency bagi para investor. Teman-teman bisa melakukan swap token, penjualan, ataupun juga pembelian penjualan ya. Kemudian bisa melakukan transfer juga, ataupun yang sekedar cuma pengen staking itu juga tersedia di layanan ini. Jadi kalau kita lihat dari informasinya, tentang masuk ke CMC ya, Multiverse X adalah protokol blockchain yang berusaha menawarkan kecepatan transaksi yang sangat cepat dengan menggunakan sharding. Proyek ini menggambarkan dirinya sebagai ekosistem teknologi internet yang baru yang mencakup teknik fintech ya, kemudian juga keuangan terdesentralisasi dan juga internet segala hal atau Internet of Things. Jadi platform ini dengan kontrak pintarnya itu diklaim mampu melakukan transaksi sebanyak 15.000 transaksi per detik. Sangat-sangat cepat. Kalau teman-teman lihat dari komunitas Twitter, mereka cukup aktif. Saat ini mereka lagi ada di Korea Selatan untuk mempersiapkan acara yang akan mereka lakukan. Akan ada local presentasi teman-teman dari EGLD sendiri, dari Multiverse X ya, sehubungan dengan event yang diadakan di Korea. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Upbeat Convention UDC ini akan hadir di Korea tanggal 13 November. Ini dihadiri oleh banyak sekali proyek-proyek kripto yang tentunya akan meramaikan. EGLD salah satunya yang join teman-teman. Ini nama-nama brand yang sudah join ya, yang sudah mengkonfirmasi join. Banyak banget teman-teman, dan tentunya ini adalah kesempatan bagi orang-orang untuk melakukan pendekatan lebih dekat lagi dengan proyek-proyek yang dibangun ini. Multiverse X hadir di sana bersama dengan brand-brand yang lain, tentunya akan punya peluang nih untuk ngecap, untuk promosi tentang proyek yang mereka bangun saat ini. Semoga aja itu bisa memberikan sentimen yang positif buat market. Jadi itu ada convention yang akan diadakan dan tentunya akan memberikan impact yang positif. Selain itu juga dari Multiverse X saat ini sudah tersedia layanannya sama Google account. Jadi dengan kata lain kita bisa dengan lebih gampang lagi dalam hal melakukan transaksi di Multiverse X ini, karena kita sudah bisa terkoneksi sama Google account. Jadi karena mereka berbasiskan desentralisasi, biasanya sih kalau teman-teman pernah pakai PancakeSwap, pernah pakai Uniswap, AAV, itu kan kita biasanya masukin wallet ya. Masukin wallet, tapi di sini mereka bisa login pakai Google account. Ini merupakan sebuah indikasi yang positif karena tentunya lebih simpel aja, teman-teman. EGLD juga baru aja tersedia di crypto.com untuk layanan stakingnya bersama dengan Atom. EGLD bisa di staking. Ini otomatis meningkatkan juga adopsi dari EGLT, yang mungkin banyak orang yang sudah sangkut di project ini ataupun ada yang memang punya niat untuk berinvestasi, itu juga sudah bisa diakomodir di crypto.com karena sudah ada layanan stakingnya.
Selain itu, ini berita yang udah cukup lama, 2 minggu lalu, Multiverse X EGLD ini rally karena berpartner sama Google Cloud. Ini merupakan salah satu berita yang sangat-sangat positif, di mana EGLD sendiri itu sudah lebih banyak lagi yang namanya mereka punya partner dalam hal mengembangkan ekosistem dan juga skalabilitas daripada project ini. Dengan joinnya dengan Google Cloud, otomatis ya kita bisa melihat ke depannya seperti apa project EGLD ini akan berkembang lagi, teman-teman. Google Cloud ini lebih kayak fokus di layanan penyimpanan cloud storage dan juga AI, teman-teman. AI Big Data Analyst. Jadi ini sangat-sangat menarik. Kita akan tunggu seperti apa progres daripada project EGLD ke depannya. Itu sih dari beberapa sentimen dan juga news. Sekarang kita lihat dari pergerakannya EGLD di perdagangan hari ini so far sudah rally, teman-teman, naik sekitar 5% ya di perdagangan hari ini, dan baru aja EGLD ini bisa dibilang menyentuh level support penting di kisaran level $21 dan akhirnya rebound ke level $31 $34 di harga hari ini. Dia ngetes level MA200. Sebagian besar memang kripto itu lagi pada rally. Bitcoin rally ditunjang sama BTC dominance yang turun. Ini memberikan sentimen positif terhadap market EGLD atau market kripto yang lain. Dan menurut saya di harga-harga sekarang ini masih cukup layak kalau teman-teman mau melakukan akumulasi pada project-project kripto ini. EGLD di posisi sekarang 34.000 masih terbilang oke ya, meskipun sebenarnya pergerakan dari harganya ini sudah menyentuh level MA200-nya yang merupakan level strong resistance. Kita perlu beberapa konfirmasi lagi menunggu pergerakan EGLD mampu menembus level tersebut. Bila mana itu terrealisasi, maka sentimen positif bagi EGLD. Kalau kita lihat secara pola pattern, dia bergerak dalam sebuah descending broadening wedge. Nah ini ya teman-teman, polanya kurang lebih kayak gini. Ini merupakan pola reversal yang biasanya terjadi pada sebuah project. Jadi mumpung dia masih bergerak di bawah dari level tersebut dan masih belum breakout, jadi bisa dibilang di harga sekarang ini masih cukup menarik, teman-teman, untuk kita pantau setidaknya beberapa hari ke depannya. Hopefully memang EGLD mampu breakout di sini dan tentunya melanjutkan tren bullishnya ke depannya. Jadi level resistance yang harus dipantau yaitu di kisaran $36. Bila mana dia gagal menembus level tersebut, ya target kita kemungkinan masih akan dalam fase koreksi beberapa kali. Gitu sih buat EGLD ya. Next kita akan bahas yang scale. Jadi scale ini juga kalau teman-teman ngikutin channel kita udah pernah bahas juga. Meskipun nggak terlalu rame ya untuk sentimen dari scale ini, kita udah bahas 5 bulan yang lalu. Ini adalah project yang meningkatkan skalabilitas untuk Ethereum, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari informasinya, scale ini memang dirancang untuk meningkatkan skalabilitas dari Ethereum dengan meningkatkan kecepatan transaksinya. Dia bisa mendukung beberapa DApps, cloud modular terdesentralisasi yang tentunya bisa support untuk beberapa project. Salah satu project yang disupport oleh Scale itu adalah World Class User Experience for NFT, kemudian juga ada games dan juga Web3 application. Jadi bisa dibangun aplikasi di atas dari project ini. Mereka punya keunggulan seperti eco-friendly karena mereka menggunakan consensus proof of stake, otomatis dia bisa di stake ya teman-teman. Kemudian juga ada layanan file storage yang bisa menyimpan beberapa aplikasi termasuk NFT di dalamnya juga. Kemudian kecepatan transaksinya juga yang tidak kalah. Mereka sudah support sama Ethereum Virtual Machine, so bisa dibilang untuk penggunaannya use case-nya itu bisa cenderung lebih besar lagi ke depannya. Ini ada beberapa recap yang mereka sudah lakukan dan overall mereka tetap melakukan developing terhadap project-projectnya. Ini beberapa project ya di apps yang bisa dibangun, yaitu platform gaming, kemudian layanan DeFi juga, termasuk di dalamnya ada automate market maker atau decentralized exchange, kemudian ada layanan perpetual decentralized exchange juga, bridging antar blockchain juga. Dan untuk layanan Web3-nya ini kita bisa lihat decentralized media streaming, kemudian sovereign personalization, dan juga ada di decentralized marketplaces. Wah, ini masa depan banget nih decentralized marketplaces.
kemudian juga ada NFT sama DAO yang mereka bisa bangun. Kemudian kalau kita lihat dari news yang terbaru, di Twitter mereka masih terbilang aktif. Scale adalah blockchain yang Anda tunggu-tunggu dengan orientasi penggunaan yang mudah, tanpa biaya bahan bakar dan juga penyelesaian instan. Mereka ini beberapa keunggulan teman-teman. Ada zero gas fee, multi transaction mode, instant friendly, kemudian juga ada easy user, mudah dipakai ya. Ya itu sih, mereka bisa cross chain, itu sudah bagus banget teman-teman, dengan fee yang murah, tentunya punya potensi yang sangat baik untuk use case kedepannya si skill ini. Ini mereka ada AMA gitu, Ask Me Anything ya, yang tentunya kita bisa nanya-nanya sama ya gininya mereka, developernya mereka. Itu sih paling teman-teman, nggak terlalu gimana-gimana untuk skill ini dari Twitter. Bisa dibilang ya masih banyak project-project yang mereka sedang kerjakan untuk saat ini, berpartner dengan beberapa platform juga, tapi kebanyakan mereka memang bikin AMA sih, Ask Me Anything, soal project-project yang mereka bangun. Dari beberapa analitik seperti dilansir dari sini ya, Skill Space Start, di sini kita bisa melihat transaksi yang sudah dilakukan teman-teman, berapa jumlah skill numbernya, nggak banyak ya, total number skill chain itu cuma 20, total usernya ada 2 juta teman-teman, total transaksinya sudah 173 juta transaksi. Dan kalau kita lihat dari data ini menunjukkan gas fee shift-nya itu paling efektif di April, dan juga transaksi yang terjadi itu paling besar di bulan Juli, Agustus, September, tapi di Oktober ini mengalami penurunan. Ya itu sih buat skill ya. Beberapa partnership juga dengan gaming mereka lakukan teman-teman, guna untuk mempromosikan game-game tersebut, sekaligus yang menghubungkan layanan gaming sama Web3 yang mereka sedang bangun. Itu paling buat skill. Kalau kita lihat dari pergerakan harga, skill masih under value, sangat-sangat murah. Terakhir kali mereka menyentuh all time low di level 0,019. Dengan pergerakan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa skill ini dalam kondisi yang cukup lemah dalam hal volume perdagangan. Namun dia udah mulai recover nih, harganya pelan-pelan recover dengan menunjukkan tren kenaikan menyentuh level MA200. Kalau kita perhatikan, mereka sudah breakout dari level 0,02 dolar yang merupakan indikasi positif untuk skill, ternyata sudah melanjutkan tren bullishnya teman-teman, melanjutkan tren bullish, dan kita tinggal tunggu aja beberapa konfirmasi dari Bitcoin dan kawan-kawan, apakah Bitcoin bakalan juga sama menunjukkan tren yang positif atau enggak. Sekali lagi, BTC dominan sudah mengalami penurunan, dan ini adalah momentum untuk altcoin. Ini kesempatan bagus untuk SKL untuk kembali rally. Untuk target terdekatnya ada di kisaran 0,04 dengan possibility keuntungan yaitu sekitar 62%. Hopefully masih kesampaian teman-teman. Sekilas aja supply maksimumnya ada di 7 miliar, sementara yang beredar hanya 5 miliar. Dengan supply yang seperti ini, saya rasa sih Scale masih punya potensi untuk kembali recover harganya. Mungkin kalau bisa kembali ke all time high itu adalah sebuah good news. All time high-nya ada di kisaran 1,02 dolar. Dan sekarang harganya kalau kita ukur mau balik ke all time high itu butuh kenaikan sekitar 4.500%. Wow, tinggi banget ya teman-teman. Tapi apapun bisa terjadi, kita akan lihat aja gimana pergerakan dari Scale buat kedepannya. Jadi untuk posisi sekarang masih under value. Kalau ada yang mau di CA, menurut saya masih punya, ya masih ada kesempatan lah teman-teman. Dari volume perdagangan sebenarnya udah meningkat ya, smart money-nya juga udah kelihatan masuk. Jadi good news aja sih buat SKL. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, di mana aku selalu update informasi-informasi terbaru tentang dunia kripto ya, teman-teman yang mungkin takut ketinggalan, yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi paling gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.